Podcast. Dan di podcast kali ini kita berempat nih mau bahas tentang Bullies around us. Nah, kita pasti udah sering dengar ya kata-kata bully atau perundungan. Nah, kan pasti banyak yang ngomong kayak, ih lo kok suka ngebully orang sih, atau kayak, ih lo tukang bully ya, gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bully? Kalau menurutku itu bully itu sebuah tindakan negatif kepada seseorang yang lebih lemah sehingga orang itu berdampak buruk bagi diri dia, bisa depresi bahkan bunuh diri. Kalau menurut saya, bully adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dilakukan secara terus-menerus yang dapat mengakibatkan korban tersebut mengalami gangguan mental, gangguan kesehatan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tapi kan ada juga nih, kayak sering ada kejadian kayak misalnya ada si pelaku ini ngebully seseorang, terus pas dibilang, ih lu jangan kayak gitu, itu tuh tindakan bullying. Itu tuh dia ngomongnya kayak, ih gua kan cuma bercanda, atau kayak, ih lo kok baperan banget sih, gua kan cuma bercanda gitu. Jadi kayak si pelaku ini tuh rumput gitu loh di balik kata bercanda. Itu cara bedain mana bercanda dan mana bullying itu gimana? Menurut gue itu cukup gampang ya. Karena jika pelaku ini mengatakan si korban dan korban ini menganggapnya bercanda, wah ini cuma bercanda nih, gue juga udah biasa diginiin, ngapain diambil baper ya kan. Nah, jika si pelaku ini mengatakan si korban, tapi korban ini tidak menerimanya hingga sampai korban itu mengatakan, wah gue dibully, terus sampai korban itu kayak, aduh gue depresi banget nih, gue harus ngapain, sampai-sampai nanti kalau misalkan mereka yang gak bisa, mereka yang mentalnya sangat down, itu bahkan mereka bisa melakukan hal aneh seperti bunuh diri. Itu bahaya banget gitu. Berarti kayak, ya intinya bullying itu tuh jangan sampai dilakuin ya, karena walaupun bercanda, kalau misalnya bercanda kelewatan bisa aja jadi bullying. Nah, berarti kan jenis-jenis bully kan ada banyak banget ya, kayak physical bullying, verbal bullying, atau bahkan cyberbullying gitu. Dan kita juga sekarang tinggal di zaman Gen Z, dimana semua tuh kayak kita pakai teknologi kan, kayak HP, laptop, dan pasti semuanya punya sosial media dong. Nah, kayak misalnya nih kita post foto di Instagram atau kita update sesuatu gitu kan di sosial media itu, pasti kan ada aja nih orang yang Gak suka. komentar negatif dan gak suka gitu sama kita kan. Itu biasanya kan cyberbullying ya. Nah, pernah ada yang ngalamin gak cyberbullying? Gue pernah. Jadi ceritanya tuh gue masa SW dan gue tuh post foto lagi jalan-jalan sama teman-teman gue. Dan dia kayak punya rasa iri. Wah, gue iri banget nih sama dia. Gue harus jatuhin nama baik dia nih, gimana caranya ya? Terus dia dari situ jelek-jelekin nama gue, sampai gue dibully. Kalau gue itu pernah ngalami cyberbullying pada aplikasi game, karena gue suka main game ya. Nah di situ kan banyak game online, jadi kita bisa berhubungan dengan teman walau dari HP tersebut, dari gadget. Nah itu gue sering banget terjadi kayak orang ngatain ras, etnis, agama, suku bangsa. Jadi orang tersebut secara tidak langsung sudah melakukan tindakan bullying, yaitu cyberbullying. Kalau menurut pengalaman saya tidak mengalami cyberbullying, alhamdulillah, karena saya akan bermain aman untuk berjaga-jaga agar tidak gangguan mental. Oke. Tapi kita kan udah selesai nih bahas kayak pengalaman cyberbullying ya. Tapi selain cyberbullying tuh apa sih? Ada lagi nggak yang paling Verbal. Ada verbal. Verbal bullying itu sering terjadi di lingkungan masyarakat, sekolah, karena itu sehari-hari kita ketemu orang tersebut. Misalnya saya ketemu teman saya, nah secara tidak langsung teman saya akan mengatakan sesuatu yang secara tidak langsung dia melakukan bullying verbal. Misalnya, weh lu kok tambah kecil aja sih, tambah pendek aja sih. Nah itu secara tidak langsung dia udah melakukan verbal bullying. Bahkan orang yang kita nggak kenal aja itu kadang suka melakukan verbal bullying kepada kita, kayak itu dia siapa sih yang kayak belum kenal tapi dia udah bully kita gitu. Itu udah parah banget sih ya kan. Berarti kayak misalnya kayak ngeliat kita terus tiba-tiba lo kok gendut banget sih, atau kayak lo kok pendek banget sih, kayak gitu-gitu. Padahal belum tentu orang itu kenal sama kita. Nah, kita kan udah bahas dua nih ya yang paling sering terjadi ya, cyberbullying sama verbal. Kira-kira cara ngatasinnya tuh gimana sih? Karena kan ada aja orang yang sensitif ya, maksudnya kayak dia emang kurang bisa menerima hal yang apa ya, kayak
kurang bisa menerima perkataan-perkataan negatif tersebut. Jadi kayak ujung-ujungnya dia kenal lagi kayak dikatain, ih lo baper banget, ih lo gini banget, ih lo gitu banget. Nah, cara kita hindarin itu tuh gimana? Kalau menurut gua, kalau dari segi korbannya, kita harus ikutin dulu alurnya. Jangan main langsung lapor apa, karena bisa jadi kita yang kena sendiri karena bisa dibalikin oleh yang bully tersebut. Tapi untuk yang bully, kita bisa menasihati, udah dong jangan ngebully. Lu mau sampai kapan ngebully? Kan kasihan kan orang itu. Kita bisa kayak gitu juga. Tapi kalau cyberbullying gimana? Kan itu kan kayak lewat sosial media, kita juga nggak tahu itu siapa yang ngetik, kita nggak tahu mereka siapa. Terus itu gimana? Oh, kalau menurut gue nih ya, tentang pembulian cyberbullying, cukup mudah sih. Kita tinggal diemin aja. Mau orang itu ngatain apa ke kita, yang penting kita nggak punya dosa juga kan sama dia. Kayak, lo siapa gue ya udah, lo cuman sebatas temen gue, lo nggak usah kayak bully gue gitu. Ntar giliran lo butuh gue, lo balik lagi ke gue. Ya udah, jadi kita diemin aja. Kalau perlu kita blokir nomornya, hapus kontaknya, itu lebih baik. Betul tuh kata Nabila. Kalau kita nggak kenal, terusnya pendapatnya buruk, kita diemin atau kita blok. Kalau pendapatnya bagus, kita tambah lagi masukan kita, wawasan kita. Mungkin kita kurang. Jadi kalau yang negatif-negatif udah kita tinggalin aja, kita blokir atau gak usah didengar. Wow, betul kata Rafi. Kalau kita menanggapi perkataan negatif atau buruk, kita akan mengalami gangguan tidur, gangguan kesehatan, dan depresi, bahkan bisa Bunuh diri. mengakibatkan kematian, dan nilai kita bisa turun karena terlalu memikirkan pendapat netizen yang tidak kita kenal. Ya, berarti itu tadi kita udah selesai ya bahas beberapa hal-hal tentang bullying, kayak dampak negatif, terus cara menangani, dan beberapa jenis yang paling umum ya. Semoga percakapan kita bisa berguna untuk para penonton juga. Ya, sampai jumpa di podcast lain waktu lagi. Dadah! Dadah. See you.